Stellar Transformations, episode 107. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di lautan yang gelap dan tak berbatas, Lian Chong berteleportasi dengan santai sambil membawa Qin Yu dan kilin tinta bersamanya. Lagi pula, ia adalah iblis lepas tingkat ke-8, jadi tidak sulit baginya untuk berteleportasi dengan dua orang bersamanya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Ia dan orang tuanya saling berkirim pesan untuk pertama kalinya setelah kesengsaraannya. Sekarang aku tahu dengan jelas di mana aku berada dan kekuatanku telah meningkat. Sebagai iblis lepas kesengsaraan ke-8 dengan senjata iblis tingkat menengah, aku hanya bisa dibunuh oleh sedikit ahli. Lagi pula, aku bisa berkirim pesan saat aku dalam bahaya. Setelah Lian Chong membujuk orang tuanya cukup lama, mereka akhirnya setuju untuk tidak langsung berteleportasi kepadanya. Beberapa saat yang lalu, ketika ia mengirim kabar bahwa ia selamat, para penguasa kedua dan ketiga Pulau Peng Iblis masih mengira putra mereka sudah mati. Kini, setelah mengetahui bahwa ia masih hidup, wajar saja mereka sangat gembira dan ingin segera berteleportasi kepadanya dan membawanya kembali. Baru setelah berbicara begitu banyak, Lian Chong dapat menenangkan orang tuanya. Memang, saat ini dia sama sekali tidak dalam bahaya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa langsung menelepon orang tuanya karena sekarang dia tahu di mana dia berada. Lian Chong, Qin Yu, dan kilin tinta menggunakan teleportasi ketika mereka menemukan area kosong di lautan. Ketika mereka menemukan tempat-tempat istimewa, mereka terbang melewatinya sementara Lian Chong memperkenalkan tempat-tempat tersebut dengan saksama kepada kedua rekannya. Saudara Qin Yu, pulau ini bernama Ular Melingkar. Itu wilayah kekuasaan siluman lepas tingkat ke-10. Siluman tua ini memang agak aneh, tapi dia tetap harus bersikap sopan saat bertemu denganku. Lian Chong berkata sambil menunjuk ke pulau terdekat. Saudara Lian Chong, di kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian hitam menyapa mereka sambil tersenyum sambil terbang ke arah mereka dengan sangat cepat. Ketika Lian Chong baru saja tiba di wilayahnya, indera iblisnya sudah mendeteksi Lian Chong. Pria tua berpakaian hitam itu memaksakan senyum di wajahnya. Pemuda di depannya adalah iblis kecil dari Pulau Peng Iblis, jadi dia jelas tidak bisa menyinggung perasaannya. Haha, ular tua, ayo, perkenalkan. Ini saudaraku, Qin Yu, sahabat yang rela ku pertaruhkan nyawaku. Saudara Qin Yu, ini saudara besar Hei Wu, kata Lian Chong dengan penuh hormat. Oh, senang bertemu denganmu, saudara Qin Yu. Pria tua berpakaian hitam itu menyapa Qin Yu dengan tergesa-gesa, berpikir lebih baik berteman dengannya karena Lian Chong jarang memanggil seseorang dengan sebutan saudara yang rela mengorbankan nyawanya. Senang bertemu denganmu, kakak Hei Wu, kata Qin Yu segera. Setelah mengobrol sebentar, Lian Chong menjadi tidak sabar dan langsung berkata, ular tua, aku dan saudaraku harus segera kembali ke Pulau Peng Iblis. Sampai jumpa lagi. Tentu saja, tentu saja. Pulau Ular Melingkarku akan menyambut kalian berdua kapan saja, kata lelaki tua berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Segera setelah itu, menunggangi kilin tinta, Qin Yu menuju Pulau Devil Peng bersama Lian Chong. Dalam perjalanan, mereka mengunjungi berbagai tempat. Dengan bimbingan Lian Chong, Qin Yu akhirnya berkenalan dengan banyak praktisi lepas dari Samudra Astral yang kacau. Para praktisi ini sangat sopan kepada Lian Chong. Reputasi Qin Yu pun perlahan menyebar di Samudra Astral yang kacau. Kesan pertama yang ia berikan kepada para praktisi lepas Samudra Astral Chaotic adalah bahwa ia adalah saudara yang rela mengorbankan nyawanya demi Lian Chong. Kini, setidaknya di Samudra Astral Chaotic, ia bisa dianggap sebagai sosok kelas atas. Banyak praktisi lepas tribulasi keempat, tribulasi kelima, dan bahkan tribulasi keenam telah lama berada di Samudra Astral yang kacau tanpa reputasi. Dalam satu hal, reputasi seseorang mencerminkan statusnya. Saudara Qin Yu, menurutmu Pulau Air Biru ini hebat? Haha, saudara Qin Yu, kau pasti belum pernah melihat kekuatan dahsyat Samudra Astral yang kacau. Dari segi ahli, Pulau Air Biru ini bahkan tidak masuk 10 besar di lautan ini, kata Lian Chong dengan nada acuh tak acuh. Baru saja, rombongan Qin Yu melewati Pulau Air Biru. Karena penguasa pulau sedang menjalani pelatihan tertutup, wakil penguasa pulau menyambut mereka secara pribadi. Qin Yu juga dapat merasakan kekuatan Pulau Air Biru ini. Pulau ini memiliki panjang dan lebar puluhan ribu li. Pulau ini benar-benar sebanding dengan sebuah negara. Namun, di Samudra Astral yang kekacauan dan tak terbatas, daratan seluas puluhan ribu li hanya dapat dianggap sebagai sebuah pulau.
Namun secara tak terduga ada lebih dari 2.000 praktisi lepas di Pulau Air Biru, yang tentu saja mengejutkan Qin Yu. Dengan lebih dari 2.000 praktisi lepas, ini memang kekuatan yang sangat kuat, ujarnya sambil menggelengkan kepala. Berada tinggi di langit, Lian Chong menunjuk ke sekeliling, saudara Qin Yu, ada cukup banyak kekuatan di samudera astral yang kacau ini. Dengan 2.000 praktisi longgar, Pulau Air Biru cukup kuat, tetapi mereka menerima semua jenis praktisi longgar, termasuk yang berada di tingkat kesengsaraan keempat, terlepas dari kualitasnya. Begini, lebih dari separuh dari 2.000 orang mereka berada di tingkat kesengsaraan keempat dan kelima. Dan mereka yang berada di tingkat kesengsaraan keenam ke atas hanya berjumlah 300 hingga 400 orang. Dia sama sekali tidak peduli, saudara Qin Yu, persyaratan minimum bagi para praktisi bebas dari 3 pulau utama di Samudra Astral yang kacau adalah kesengsaraan keenam. Ini disebut kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mata Qin Yu berbinar. Saudara Lian Chong, saya kurang familiar dengan 2 dari 3 pulau utama lainnya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang pulau kedua dan ketiga? Akhir-akhir ini ia mulai mengenal Pulau Devil Peng berkat pujian Lian Chong yang begitu tinggi. Namun dia tidak tahu banyak tentang pulau kedua dan ketiga, Lian Yun dan Hei Feng. Pulau kedua bernama Lian Yun. Pulau ini memiliki 3 master dan sekitar 3.000 praktisi lus. Master pertama pulau ini adalah lus immortal tingkat ke-12. Master kedua dan ketiga adalah lus devil dan lus demon. Keduanya berada di tingkat ke-11. Hei, saudara Qin Yu, jangan remehkan pulau Lian Yun ini. Master pertamanya bukanlah lus immortal biasa. Lian Chong berkata secara misterius, sebenarnya, semua master di 3 pulau utama bukanlah ahli biasa. Misalnya, orang tuaku adalah iblis lepas dari jalur iblis Asura, yang memiliki serangan paling mengerikan di antara para iblis lepas. Master pertama Pulau Lian Yun sangat mementingkan mempelajari formasi dan membuat pil. Selain itu, ia memiliki formasi yang memungkinkan 3 master pulau untuk bergabung meskipun mereka mengikuti praktik yang berbeda. Formasi itu sangat kuat. Qin Yu mengangguk. Pulau Lian Yun dapat disebut sebagai kekuatan besar sehingga wajar saja jika pulau ini memiliki triknya sendiri. Beberapa ahli mungkin hanya mampu mengatasi kesusahan ke-11, tetapi ada kemungkinan mereka bahkan telah melampaui para ahli kesusahan ke-12 biasa dalam pelanggaran sesungguhnya. Sedangkan Pulau Hei Feng, kekuatannya sedikit lebih lemah. Pulau ini memiliki 2 penguasa pulau. Keduanya adalah binatang dewa, jenis binatang dewa yang sangat langka yang disebut binatang membatu. Saudara Qin Yu, kedua penguasa pulau ini adalah binatang dewa tingkat ke-11, tetapi mereka sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada ahli tingkat ke-11 biasa. Mereka bahkan lebih kuat lagi ketika bergabung. Mereka memang pantas disebut sebagai kekuatan terbesar ketiga di Samudra Astral yang kacau. Lian Chong memperkenalkan dengan hati-hati. Ketiga pulau utama semuanya luar biasa, puji Qin Yu. Itu bukan hal yang istimewa. Mungkin gabungan Pulau Lian Yun dan Pulau Hei Feng hanya bisa menyaingi Pulau Devil Pengku. Paman besarku sendiri tak tertandingi oleh siapapun dari kedua pulau itu. Paman besarku punya serangan yang sangat kuat, pertahanan yang sangat kuat, dan kecepatan yang sangat tinggi. Dia benar-benar tak terkalahkan. Lian Chong mulai membanggakan paman besarnya. Qin Yu tersenyum kecil. Ini sudah ke-18 kalinya Lian Chong membanggakan paman besarnya di jalan. Serangan, pertahanan, kecepatan. Paman besarnya tampak seperti makhluk yang sempurna. Dibandingkan dengan 12 ahli tribulasi lainnya, ia tampak berada di level yang jauh berbeda. Baiklah, saudara Lian Chong, kau sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Qin Yu menyela kesombongan Lian Chong lalu mengganti topik pembicaraan, berkata, baiklah, kita tidak jauh dari Pulau Devil Peng sekarang, kan? Dia punya peta, jadi wajar saja dia tahu jarak ke pulau itu saat ini. Dia cuma mau mengalihkan pembicaraan. Kurang dari 100 juta li, haha, kita akan segera mencapai Pulau Peng Iblis. Saudara Qin Yu, kau selalu kagum dengan pulau-pulau kecil di sepanjang jalan. Saat kau melihat Pulau Peng Iblis, kau akan tahu betapa luar biasanya pulau itu dan mengapa disebut pulau nomor 1 di Samudra Astral yang kacau. Kata Lian Chong dengan percaya diri. Qin Yu menatapnya dengan ragu, mungkinkah masih ada rahasia yang belum kau ceritakan padaku? Haha, kau akan tahu saat tiba di Pulau Devil Peng. Lian Chong memasang ekspresi misterius. Mengendarai kilin tinta, Qin Yu terbang menuju Pulau Peng Iblis bersama Lian Chong dengan santai. Jika mereka menggunakan teleportasi, mereka akan tiba dalam waktu singkat, tetapi mereka ingin menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan sehingga mereka tidak terburu-buru. Benua Tenglong, di langit di atas Gunung Qingsu. Ia mengenakan jubah biru muda.
Rambutnya yang sepinggang diikat sedikit dengan tali jerami dan berkibar bebas tertiup angin di antara awan. Matanya bagaikan kolam yang dalam. Bibirnya merah dan giginya putih bak kecantikan yang memukau. Ini adalah pakar nomor 1 di kuil Kingsu, Pendeta Ming Liang yang mengalami kesusahan ke-12. Bibirnya sangat tipis, memberinya aura yang unik. Banyak wanita lus immortal yang memujanya, tetapi ia lebih suka menyendiri. Bahkan di samudera astral yang kacau, Pendeta Ming Liang termasuk dalam 10 tokoh teratas. Mengendarai awan yang indah, ia tiba di luar formasi pelindung di sekitar istana surgawi kuil Kingsu. Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, dan para dewa longgar seperti Sanku semuanya menunggunya dengan hormat di sini. Kakak senior, Pendeta Ming San segera membungkuk dan berkata, "Saudara Tao Ming Liang." Ketika Pendeta Lan Bing melihat Pendeta Ming Liang, ada sedikit kegembiraan di matanya. "Paman Master." Para dewa longgar generasi San semua membungkuk dan berkata. Senyum cerah tersungging di wajah Pendeta Ming Liang. "Pendeta Lan Bing, Ming Liang sungguh berterima kasih atas kedatangan Anda." Ia berkata kepada Pendeta Lan Bing terlebih dahulu. Pendeta Lan Bing langsung berkata sambil tersenyum, "Kau tidak perlu begitu, Saudara Tao Ming Liang. Dunia abadi sudah memberi perintah agar kita bertindak sendiri." Pendeta Ming Liang mengangguk dan berkata, "Saudara junior, mari kita kembali ke istana surgawi dulu sebelum membahas apapun." Setelah kembali ke istana surgawi, Pendeta Ming Liang mengambil tempat duduk utama, Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bing mengambil tempat duduk teratas di sebelah kiri dan kanan, dan orang-orang seperti Sanku mengambil tempat duduk setelah mereka sesuai urutan yang benar. Gansu juga cukup beruntung mendapatkan tempat duduk terakhir. Semuanya, aku sudah punya gambaran kasar tentang masalah ini. 3 diagram penghancur langit berkaitan dengan alam Niyang yang legendaris. Sanku, kau ceritakan kembali dengan saksama apa yang dikatakan ahli menara bintang itu hari itu, terutama di bagian di mana kau bertanya apakah dia mengenalku. Ekspresi Pendeta Ming Liang agak serius. Sanku terkejut, mungkinkah Paman Master kesal karena lawan meremehkannya? Seharusnya tidak begitu. Paman Master bukan orang seperti itu, kan? Tanpa banyak berpikir, dia berkata dengan hati-hati, "Paman Master, hari itu kami takut dengan kekuatan senior Lan itu, jadi kami menyebut Anda dengan maksud untuk membuatnya sedikit takut. Setelah itu, Lan senior itu bilang kau orang sepele. Tentu saja aku marah besar, jadi kukatakan kau adalah lus immortal tingkat ke-12 yang bahkan para penguasa dari 3 pulau utama di samudera astral yang kacau pun tak berani memandang rendah, lalu bertanya apa yang membuatnya bisa bilang kau orang sepele." Pendeta Ming Liang berkata sambil mengerutkan kening, "Lanjutkan. Ucapkan kalimat berikutnya dengan hati-hati." Merasakan perhatian yang diberikan Pendeta Ming Liang, Sanku langsung merenung sejenak. Makhluk abadi yang lepas ini memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia kemudian meniru nada bicara Paman Lan saat itu, berkata, "Pendeta Ming Liang. Aku tidak mengenalnya, tapi aku kenal Peng emas kecil dari 3 pulau utama." "Paman Master, ini kalimatnya," kata Sanku dengan hormat. Pendeta Ming Liang mengerutkan kening. Peng emas kecil. Pupil matanya, yang awalnya seperti kolam dalam, kini berkilauan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar sekali dan wajahnya bahkan berubah warna. "Mungkinkah Peng emas kecil itu?" "Mustahil. Mungkinkah?" Pendeta Ming Liang bergumam pelan, suaranya kurang jelas. Di kedua sisinya, Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bing tampak agak ragu. Ia lalu tersenyum acuh tak acuh dan kembali ke ekspresi semula, berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti masalah ini. Untuk saat ini, kita tidak akan mencoba mendapatkan lukisan tinta Qin Yu dari menara bintang itu. Target kita saat ini adalah lukisan tinta istana Yingyu." "Adik kecil, bagaimana penyelidikannya?" tanya Pendeta Ming Liang. Pendeta Ming San mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudara senior. Semuanya ada di telapak tanganku. Lukisan tinta itu hampir pasti ada di tubuh Dame Lian Yue. Sampai sekarang, para ahli iblis lepas itu masih belum kembali. Masa ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan." Pendeta Ming Liang berdiri dan berkata sambil mendesah. "Memanfaatkan kesempatan ini, adik junior, Pendeta Lan Bing, ayo kita segera menuju istana Yingyu malam ini. Kita benar-benar tidak bisa membuang waktu. Jika kita menunda sehari saja, Wu Kongsui akan kembali tepat waktu, dan itu akan sangat buruk bagi kita," kata Pendeta Ming Liang segera. Malam sudah mulai turun saat ini. Dengan mengatakan bahwa mereka akan berangkat sore hari, maksudnya jelas bahwa mereka akan berangkat sebentar lagi. Wu Kongsui, Raja Iblis Wu Kongsui, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, dan orang-orang seperti Sanku semuanya berseru. Ketenaran Wu Kongsui ini sungguh menakutkan sekaligus mengintimidasi. "Benar, ini berita yang baru saja kuterima.
Kali ini Wukong Sui akan kembali ke benua Tenglong. Dulu dia pernah bertarung seri dengan master kedua Pulau Peng Iblis. Kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Bahkan jika aku melawannya, peluang menangku hanya 50-50. Pendeta Ming Liang juga agak takut pada Wukong Sui ini. Bagaimanapun, eksploitasi Wukong Sui agak terlalu mengejutkan, terlepas dari apakah itu membantai banyak Xiu Zenis untuk melatih teknik iblisnya, atau beberapa prestasi gemilangnya di Samudra Astral yang kacau, atau bertarung dengan master kedua Pulau Peng Iblis. Jadi aku bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Menurut perkiraanku, Wukong Sui seharusnya belum kembali. Karena itu, kita harus memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya, yang merupakan periode paling menguntungkan bagi kita. Meskipun Sui Yu yang dari aliran Lanyang dan Pendeta Qi yang dari aliran Xiang di pihak kita belum kembali, di pihak Xiu Mois, bahkan lebih banyak iblis liar juga belum kembali. Mata Pendeta Ming Liang berkilauan seperti matahari terbit. Kali ini kita harus berhasil dengan satu gerakan, merebut lukisan tinta, agar kubu Xiuxianis kita bisa menang. Ucapnya dengan sangat lembut, tetapi kata-katanya mengandung tekad yang kuat. Pendeta Lan Bing dan Pendeta Ming San saling berpandangan. Jelas keduanya telah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak lama setelah Pendeta Ming Liang kembali ke Istana Surgawi, ketika langit baru saja gelap, 3 siluet terbang menuju Istana Yingyu, sekolah Xiumo nomor 1 saat ini, seperti 3 sinar cahaya. Catatan, Pulau Heifeng berarti Pulau Angin Hitam. Pulau Lianyun berarti pulau yang terhubung dengan awan.